Kalau nanya apa ya udah gue jawab. Oke. Ya. Ya, buka dong. Oke, Bang Kris, sebelumnya selamat atas kemenangan 02 nih. Amin, amin. Melihat 02 hari ini seperti apa Bang Kris? Quick count-nya. Sudah diprediksi ya akan menang mutlak ya. Karena prediksi ini berdasarkan survei di lapangan juga. Apalagi aku caleg legislatif yang pendukungnya Bapak Prabowo yang turun ke Sumatera. Jadi selama di Sumut 4 bulan itu saya lihat animanya begitu besar. Baik bahkan dari anak-anak kecil milenial itu sangat kuat untuk dukungan kepada Pak Prabowo dan Gibran. Dapil mana, Bang? Aku dapil 2 Sumut. Dapil 2 ya, Sumut ya? Dapil 2 Sumut. Abang nih, apa sih membuat abang nih termotivasi untuk melaju ke legislatif? Maksudnya gimana Bang? Apa yang membuat abang? Aku kader Demokrat dan kita di Demokrat itu lagi mempersiapkan lapangan pekerjaan buat anak-anak Indonesia. Ketetapan fokus kita itu, aku mau buat program ikatan kerja untuk luar negeri, negara-negara maju seperti Eropa dan Inggris, seperti Australia dan Inggris. Ini yang menjadi programnya aku. Jadi karena aku ada di Demokrat, jadi aku pakai peluang ini bagaimana aku supaya bisa jadi perpanjangan tangan lah buat masyarakat Indonesia yang bisa meluruskan program ini nanti, mengaplikasikan program ini sama masyarakat Indonesia. Mungkin selama abang sempat ini juga nggak bang merasakan mungkin belusukan gitu ke belusukan paling seru apa sih seperti apa? Seru selama Seriously, dapilku salah satu dapil terluas nomor 2 setelah DKI 2 ya, yang sampai ke luar negeri. Aku itu 19 kabupaten. 19 kabupaten kota sampai ke Pulau Nias tuh. Jadi 4 bulan ini aku biasa tidur di hotel-hotel di pinggir jalan. Belusukan dari satu kecamatan, kelurahan di semua dapilku di Sumut 2 tadi di 19 kabupaten itu. Jadi masuki hutan, bahkan melewatin jalan yang melewatin sungai itu aku udah biasa. Jadi pengalamannya memang kaya sekali. Tapi optimis bang untuk bisa meraih mungkin untuk melaju ke itu bang Kalau optimis masih tetap optimis, tapi apapun hasilnya saya hormatin keputusan hasil, dan namanya pertarungan itu ada kalah menang. Tapi satu hal yang saya lihat, saya menang di hati masyarakat. Oke. Tapi merasa ini gak bang? Artinya para caleg ini ngerasa di nomor 2 kan ya, karena euforia pemilu capres dan cawapres ini seperti lebih mendominasi gitu. Lebih fokus ke sana daripada sebenarnya memang anima publik itu lebih ke pemimpin ya, bukan ke wakil rakyat. Dan realita ini kita tangkap di lapangan sesuai dengan respon masyarakat. Masyarakat aku lihat banyak yang apatis kepada calon-calon legislatifnya. Itu realita. Kalau kita survei yang ada di lapangan, masyarakat itu apatis kepada calon-calon legislatif. Tapi mereka masih tetap optimis sama yang namanya pemimpin. Jadi ya pasti euforianya itu lebih ke pemimpin sih. Padahal caleg juga penting. Caleg itu sangat penting, esensial sekali karena kita penyambung suara masyarakat ya ke atas ya. Karena kan nggak mungkin masyarakat kucuk-kucuk menyampaikan suaranya kepada Pak Prabowo, kepada pemimpin lah di negara ini kalau tidak melalui kandidat legislatifnya. Itu dia. Tapi memang hal ini juga dikarenakan ketidakmaksimalan seorang legislatif tadi dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Di situ sih. Oke, Bang. Ketika lo nanti terpilih menjadi wakil rakyat atau diberikan kuasa kepada rakyat untuk menjadi seorang pemimpin di Senayan, program apa yang lo harus tuju untuk rakyat? Oh, yang pertama udah pasti lapangan pekerjaan untuk luar negeri. Aku mau buat corporate itu untuk luar negeri dan aku akan melakukan banyak kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja kita. Bagaimana kita punya banyak corporate untuk negara-negara maju seperti Eropa dan Australia dan Timur Tengah. Gimana supaya income orang-orang Indonesia itu baik. Karena selama kita corporate di Indonesia, realita kita sekarang ini income itu nggak sesuai. Kita nggak bisa pungkirin itu. Nah, realitanya Indonesia ini negara terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau kita jalan ke Timur Tengah, kita jalan ke Eropa, kalau kita jalan ke Australia, itu mendominasi China sama Filipina dan Thailand nih yang kerja di sana. Kenapa nggak orang Indo ya? Sementara masyarakat kita banyak nih. Nah ini yang buat saya, karena saya sering punya kegiatan bisnis di luar, sering kali setiap kali saya di Qatar, Dubai, atau saya lagi ada di Eropa, atau lagi dia ada di Australia, kenapa yang nggak orangnya aku ya? Kenapa orang Filipina ya? Kenapa orang Thailand ya? Kenapa orang-orang dari negara lain ya? Padahal kan manpower kita banyak nih.
Itu aja sih, karena perbandingan income antara luar tadi dengan kita tuh beda banget. Itu beda banget. Jadi aku ingin fokus di sana sih. Sama yang kedua, kaderisasi persiapan anak-anak muda untuk jadi pemimpin-pemimpin atau legislatif-legislatif baru. Aku rindu nih anak-anak muda yang duduk di legislatif. Waktunya regenerasi kan? Waktunya ini regenerasi. Jadi kaderisasi tadi itu penting untuk mempersiapkan pentolan-pentolan anak-anak muda yang akan kita dudukkan di panggung legislatif. Terlebih suara perempuan. Itu goalnya aku. Perempuan harus terjun ke politik dan duduk di legislatif. Berbicara anak muda, banyak anak muda yang masih buta politik. Harus seperti apa? Anak muda skeptis karena ukurannya materi. Karena dia merasa ruang lingkupnya terbatas karena dia nggak punya materi dibandingkan orang yang senior. Dia punya hati punya, dia punya prestasi punya, tapi secara materi dia nggak punya. Karena untuk sosialisasi dan belusukan dan untuk penjangkauan itu kita butuh materi. Apa isunya? Materinya harus kita perbaiki dulu. Bagaimana mereka punya materi yang baik untuk sanggup memenuhi cost-nya mereka di lapangan. Itu poinnya. Bang, mungkin ini juga nggak sih, artinya nantinya ke depan kan mungkin ada sebagian orang nih menilai nih anggota dewan itu apa dalam tanda kutip nih mungkin kerjanya masih kurang gitu. Ada rencana juga nggak Bang untuk mungkin merubah mindset masyarakat pada umumnya gitu tentang anggota DPR selama ini? Saya nggak bisa merubah mindset masyarakat tanpa dikasih kesempatan menunjukkan bagaimana bekerja. Kenapa? Karena justru hal itulah saya turun jadi legislatif supaya saya bisa menunjukkan begini loh bekerja. Itu yang saya lakukan. Saya nggak bisa kasih peluang itu saya nggak bisa melakukan itu kalau peluang duduk itu saya nggak punya. Kecil sekali, bukan berarti total nggak bisa, tapi saya bisa punya peluang, tapi kecil karena saya nggak punya ikatan di birokrasi. Tapi kalau saya ada power otorisasi di birokrasi, saya bisa melakukannya dan menunjukkan kepada publik begini loh cara bekerja, begini loh cara berprestasi. Itu dia. Sip. Thank you ya. Mantep Bang.